됐어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Anissa Zakiah. Kali ini aku berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dan presentasi kelompok 6 hari ini. Sebelum mulai presentasinya, izinkan aku memperkenalkan rekan-rekan aku yang akan membantu presentasi kali ini. Pertama ada aku sendiri, yaitu Anissa Zakiah. Kedua ada Marissa Nur Oktaviani. Ketiga ada Rifki Nabil Falah. Dan keempat ada Saputra Pratama. Udah pada tahu belum? Kali ini kelompok 6 bakalan presentasiin tentang apa? Sekarang kelompok 6 bakalan presentasiin tentang tergoresnya Bhinneka Tunggal Ika di gerbang Pulau Sumatera. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini akan diterangkan oleh rekan saya yang bernama Saputra. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saputra Pratama, Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tergoresnya Bhinneka Tunggal Ika di gerbang Pulau Sumatera. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, bineka yang memiliki arti keberagaman. Tunggal yang berarti satu dan ika berarti itu atau jua. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan inilah yang menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebinekaan diantaranya yaitu: yang pertama, merasa diri sendiri yang paling benar. Yang kedua, terselubungnya budaya asing. Yang ketiga, rasa patriotisme menurun. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat mulai ditinggalkan. Yang kelima, pendidikan moral Pancasila tidak maksimal. Nah, gimana guys? Sekarang kalian sudah paham bukan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Selanjutnya kita bakalan masuk ke materi inti, yaitu tentang perseteruan yang terjadi di gerbang Pulau Sumatera ini. Materi selanjutnya bakalan dijelasin oleh Marissa Nur Oktaviani. Mari kita simak videonya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Marissa Nur Oktaviani. Saya dari program studi akuntansi yang akan membawakan materi mengenai studi kasus konflik sosial antara suku Jawa dan Lampung. Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan. Provinsi ini terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan yang merupakan pintu gerbang utama lalu lintas Sumatera dan Jawa. Lampung pun merupakan wilayah transmigrasi, terutama di kawasan Lampung Tengah. Masyarakat Lampung Tengah sudah lama hidup berdampingan damai dengan masyarakat pendatang dari daerah Jawa. Lah, kok bisa ya masyarakat yang awal mulanya hidup damai, tentram, malah terjadi konflik yang berat? Nah, hal ini terjadi semenjak kurang sopannya perilaku pemuda suku Lampung yang pada akhirnya sering terjadi gesekan antara kedua suku tersebut. Kemudian, pada mulanya konflik ini terjadi dengan adanya aksi penodongan handphone oleh pemuda suku Lampung kepada pemuda suku Jawa yang mengakibatkan terbunuhnya dua pemuda suku Lampung. Kemudian, mayat pemuda tersebut dibuang di pinggiran sawah. Ketika kedua mayat tersebut ditemukan, hal ini memicu emosi warga suku Lampung yang menyebabkan warga suku Lampung mengamuk dan membakar habis rumah warga suku Jawa. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 November tahun 2014 di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kejadian ini menyebabkan banyak dampak, diantaranya: satu, menyebabkan kerugian materi dan fisik. Yang kedua, menyebabkan trauma kepada anak-anak dan wanita. Selain itu, konflik ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena terdapat kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pasal yang memuat tentang pelanggaran HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran
HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak, membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Nah, proses perdamaian yang dilakukan antara kedua suku tersebut diantaranya: 1. Peran aparat kepolisian mencegah dan TNI meredamkan konflik di lapangan. Yang kedua, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sebagai pihak yang memediasi. Yang ketiga, MUI Lampung Tengah HR Mutawali berperan dalam perdamaian kedua suku. Yang keempat, relawan berperan dalam penyembuhan trauma konflik. Begitu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Gimana guys? Menarik gak kasusnya? Kira-kira kalian udah tahu belum kalau kasus tersebut termasuk kepada pelanggaran apa sih? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video selanjutnya. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Rifki Nabil Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Nabil Falah dari kelompok 6 akan membahas tentang pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM itu ada 2. 1. Pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan manusia yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa. 2. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa. Terus macam-macam HAM yang harus kita ketahui diantaranya: 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Seterusnya, dalam Batang Undang-Undang 1945, macam-macam HAM tertera sebagai berikut. A. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintah, pasal 27 ayat 1. B. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28. Hak D. Hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, pasal 28. E. Kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan, pasal 29 ayat 2. F. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. G. Yaitu pasal 28 tentang hak asasi manusia. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah guys, Bhinneka Tunggal Ika-nya udah dibahas, kasus intinya pun udah dibahas, pelanggarannya juga udah dibahas. Kita tarik kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, kita selaku bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika serta Pancasila agar tidak terjadi perpecah belahan antar suku, sebangsa, dan setanah air. Cukup sekian video presentasi materi yang bisa kelompok 6 buat. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.